Halo Sabis, apa kabar? Dan kita masuk ke dalam sesi perdana dari Sam's Exclusive, yaitu Sam's Exclusive dari Sam Studio. Nah, kebetulan banget di yang pertama kali ini, Sam berkesempatan untuk ngobrol langsung bareng dengan cast dari film Home Sweet Home. Halo Kak Yudita, apa Halo, kabar? baik, apa kabar? Baik juga. Oke, cerita dulu dong pertama kali tentang karakter si Kaluna ini. Karakter Kaluna ini dia anak bungsu dari tiga bersaudara. Hmm. Kebetulan background dari keluarganya nih, mereka tuh dibilang susah banget juga enggak, tapi dibilang berkecukupan juga enggak. Jadi maksudnya dia di tengah-tengah lah, keluarga middle class gitu. Hmm. Nah dia tuh punya mimpi untuk bisa punya rumah sendiri karena dia ngerasa nggak nyaman untuk bisa tinggal terus sama orang tua gitu loh. Tapi dia ini dihadapkan dengan beberapa eh, keharusan yang dia tuh harus bisa berkontribusi untuk kebutuhan keluarganya. Jadi dia tuh dilema antara gue nabung untuk beli rumah apa gue tetap kontribusi sama keluarga gue. Nah, disitulah akan terjadi drama kehidupannya Kaluna. Gimana sih cerita dulu dapat peran si Kaluna ini? Sebelum ini kan kayak Yunita kan udah bekerja sama dengan Visinema udah 2 film ya. Tapi Iya. kali ini kita dapat peran utama dan porsinya langsung paling gede gitu. Hmm. Gimana cerita proses castingnya waktu Oh, itu? proses castingnya jadi pertama kali aku ditawarin ya waktu Hmm. itu dari Visinema. Jadi aku udah kayak oh dari Visinema aku udah tutup mata lah Hmm. misalnya Hmm. kayak kalau udah dari Udah pas Visinema bagus pasti gitu iya ya. udah pasti berkualitas gitu lah filmnya gitu. Terus oke aku boleh baca dulu ya ceritanya. Aku dikasih tahu dari sebuah novel yang Hmm. viral yang banyak banget yang suka. Oh iya gitu. Aku dikasih referensi untuk baca dulu novelnya gitu. Aku skimming novelnya pada saat itu nggak sampai selesai tapi aku langsung dikasih skenario nya gitu. Oh Hmm. karakter aku yang mana? Dan satu lagi yang aku tanya adalah direkturnya siapa? Kak Sabrina. Wow, menurut aku Oke. Kak Sabrina tuh adalah salah satu director yang aku ada di list aku untuk bisa aku suatu saat bisa kerja sama bareng gitu dan akhirnya bisa kesampaian kerja sama Kasap. Dan pas aku baca skenario nya aku bener-bener ada banget jadi aku inget deh kalau nggak salah di scene kayak 90-an itu mau ke Hmm. 100 Hmm. aku sampai stop dulu karena kayak nggak tar dulu gue baca ini sesak banget nih bentar apa ya aku bilang Kasap Terlalu Kak relate atau apa itu yang bikin kayak gitu tuh? pertama terlalu relate dari situ Hmm. kan aku sudah tahu karakter aku jadi siapa gitu jadi aku pas baca aku mencoba untuk kayak point of view-nya dari karakter yang akan aku mainkan Hmm. Hmm. itu dari baca aja aku udah sesek banget aku bilang sama Kak aku udah baca tapi bentar ya aku belum selesai karena aku sesek banget nih besok aku lanjutin ya gitu aku sampai harus stop dulu Jadi jadi pas penasaran adegan apa itu yang nah kan coba kenapa bisa sampai sesek tuh kenapa gitu makanya menurut aku kayak wow jarang banget sih nih gitu kayak sampai bisa kayak gini jadi menurut aku ini salah satu project yang wah ini langsung aku bilang ke manajer aku kayak oke okay, let's go do Hmm. this. Gimana rasanya bekerja sama dengan Kak Sabrina yang notabene bisa dibilang sutradara cewek, terus seumuran pula gitu. Iya Gimana ceritanya? seru banget seru banget karena maksudnya kita tuh chill kayak Kasap juga mungkin karena mungkin kita umurnya nggak jauh cara nyampein itu aku bisa nerima bisa nangkep dengan gampang Mhm. Mhm. terus Kasap tuh detail banget jadi kadang kita kalau misalnya udah terlalu penuh gitu jadi kayak suka lupa detail-detail kecil dan itu Kasap masih tetap ngingetin walaupun jamnya udah mungkin udah tengah malam gitu jadi aku happy banget sih kerja sama Kasap visinya tuh jelas Kasap Mhm. maunya apa jadi kita pun eksekusinya bisa oh Kasap maunya warna hijau ya aku akan eksekusi dengan hijau nggak akan ke Tosca karena jelas yang disampaikan tuh hijau gitu Ini bisa dibilang nggak terlalu sering muncul di layar lebar iya gitu ya, dan betul kebetulan banget langsung dapat peran utama gitu. betul Ada pressure tersendiri nggak sih dalam meranin ini buat diri sendiri lah paling nggak kayak, aduh ini kesempatan gue banget ini buat sesuatu yang something big gitu ya kayak. pasti jadi ini kan kebetulan film keempat aku Mhm. drama dan pas aku baca kayak wow ini porsinya banyak sekali dan karakternya sangat menantang sekali buat aku gitu untuk kayak pressure ke diri sendirinya sih lebih aku pasti akan melakukan hal paling baik gitu Mhm. loh yang Mhm. bisa aku lakuin tapi nggak ada yang kayak oh gue harus jadi gue harus kelihatan gue harus jadi yang terbaik nggak sih gitu tapi aku lebih kayak gue tahu kapasitas gue tanggung jawab di depan ini besar banget jadi memang kan kita ada acting coach pas Mhm. lagi proses Mhm. reading tapi karena oke, aku tidak mau mengecewakan orang-orang yang udah ngasih kepercayaan aku dan aku tahu kapasitas aku kayaknya aku butuh di luar acting coach dari proses Mhm. reading itu Mhm. aku butuh belajar lagi gitu jadi aku minta tolong sama acting coach aku juga jadi selesai reading aku juga coaching lagi untuk acting aku gitu jadi kayaknya mudah-mudahan tidak mengecewakan lah gitu. Oke, tapi kayaknya nggak mengecewakan ya. Buktinya Mudah-mudahan Kak Sabrina memilih itu pasti sesuatu yang wow gitu berarti kan. Kak Yunita kan udah lama di TV ya, dan juga di FTV, di web series betul juga.
dari semuanya itu yang paling nagih yang mana sih gitu? Atau sama aja? Prosesnya ya, Yang paling seru yang mana? yang paling seru mungkin film ya, karena eh, kita punya banyak waktu untuk mengeksekusinya tuh, prosesnya tuh panjang. Jadi mau kita bentuknya kayak apa tuh bisa lebih punya waktu gitu. Kalau sementara kalau sinetron pada saat itu aku kayak nunggu skenario turun, turun misalnya jam 4 sore, jam 5 sorenya udah harus take, nggak punya banyak waktu untuk Hmm, hmm, ngebedah hmm. gitu. Paling itu sih. Di sini kan karakter Yunita kan utama ya, dan di sini nggak cuma bonding dengan besti-bestinya, tapi juga dengan keluarganya yang juga bisa dibilang di atas rata-rata normal ya. Itu gimana tuh bonding, bagi waktu antara bonding dengan besti, dengan apa teman-teman karakter yang lain, dengan juga dengan keluarganya, gimana tuh bagi? Bagi waktunya, kita kan ada proses Hmm. yang tadi aku bilang reading. Nah, sebisa mungkin aku nggak, bukan hampir, sebisa mungkin sih memang ketika ada ini aku selalu hadir gitu loh, untuk ketika misalnya sama keluarga, dan aku kan kerjasama sama orang-orang hebat semua ya gitu. Jadi alhamdulillah banget kerjasama sama mereka semua tuh nggak ada hambatan, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya, udah mudah aja gitu loh, semuanya saling ngasih input, semuanya saling mensupport gitu. Jadi rasanya kayak dimudahkan semuanya gitu. Dari semua cast yang ada di film Home Sweet Loan, Kak ini tuh paling deket yang mana? Mungkin paling deket sama geng bestinya Kak Luna kali Berempat ya, ya, jadi. karena lumayan banyak scene bareng gitu, dan sama mereka aku dari sebelum syuting juga udah kenal gitu, Hmm, udah oke oke. main bareng. Halo Kak Derby, apa Halo, baik, bagaimana kabar? kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Derby, ini boleh diceritain dulu nih karakternya yang Kak Derby peranin ini. Oke, Danan ya nih namanya. Danan ya. Jadi di ASL Danan ini adalah seorang Hmm, sahabatnya Kaluna. hmm. Kaluna ini punya 3 sahabat. Ada Tanis, Mia, sama Danan. Dan Danan ini ntar jadi salah satu sahabat yang justru selalu ada lah buat Kaluna. Dia yang selalu jadi salah satu main support systemnya si Kaluna menghadapi Hmm. begitu banyak masalah. Danan sendiri adalah orang yang dia anak dari keluarga yang lumayan cukup berada, dan dia lumayan mapan tapi masih punya sifat kekanak-kanakan karena memang dia tengil-tengil, ngehe-ngehe tapi baik hati gitu. Dia sangat penyayang lah sama sahabat-sahabatnya gitu. Dengar-dengar katanya Kak Derby itu yang di cast paling terakhir yang join di film Home Sweet Iya. Home gitu. Bisa ceritain tuh gimana proses castingnya waktu itu? Jadi sebenarnya udah dikontak dari sebelumnya itu udah dikontak, tapi memang schedule-nya nggak ketemu karena Hmm. kebetulan aku lagi di luar negeri. Emang nggak bisa. Terus ternyata kebetulan ya mungkin namanya jodoh ya Jodoh gitu. ya. Tiba-tiba memang aku akhirnya dikontak lagi, masih bisa nggak ya kira-kira nih dari segi waktu dan lain-lain. Mungkin mereka pengen banget Kak Derby nih yang ngisi peran ini nih, pengen banget nih, sampai nungguin nih, kan Jadi belum bisa. akhirnya jadi akhirnya sempet ditelepon lagi ngobrol, waktu itu sama Risa nelpon, "Kak, beneran nggak bisa nih waktu gini-gini, emang rencana kapan? Gini gini gini." "Oh yaudah nih, aku kebetulan banget pas ditelepon emang aku lagi nggak di Indonesia, tapi aku ngomong, Mhm. aku lusa balik." Ya udah aku langsung ke kantor ya setelah itu. Jadi ya udah habis dari situ ngobrol ke kantor, ngeliat schedule ternyata pas, ya udah akhirnya bisa deh. Dan memang karena pada saat diceritain juga aku sebenarnya tertarik banget gitu. Hmm. Waktu itu memang masalah schedule waktu itu. Sempet baca novelnya dulu nggak sih sebelum dapet? Sebelumnya enggak, jadi setelah akhirnya masuk dapat Mhm, skrip, mhm. terus kita lihat novelnya, dari situlah baru mulai kita ngedesain bareng-bareng. Karena biar gimana pun kita juga, HSL ini kan pembacanya sudah banyak banget, Betul. dan Hmm. pasti kan mereka juga punya, setiap orang punya Imajinasi ya. imajinasi, Hmm. interpretasi yang berbeda-beda nih. Jadi kita kita juga sebagai maker dan gue sebagai aktornya juga pengen mudah-mudahan mencapai visinya, selain visi sutradara dan penulis, bisa mendekati ke visinya si teman-teman yang sudah setia membaca gitu. Sebenarnya kalau boleh dibilang Danan ini karakternya nggak beda jauh sama karakter ikoniknya Kak Derby ya, Hmm. Sadam ya, anak tunggal, terus Hmm. yang berkecukupan banget Iya, dan iya. kayak happy go lucky, kayak gue mau Iya. ngapain aja bebas, gue terserah gue gitu, gue nggak Iya. mikirin masa depan yang gimana gimana. Itu Kak Derby ada kekhawatiran nggak sih kayak wah ntar jangan-jangan ada yang ngomongin gue lagi nih kayak peran lu itu aja nggak berkembang, atau main aman aja tuh gimana gitu? Sebenarnya justru kalau ngomongin mungkin secara verbal memang terkesannya mirip, tapi ini Mhm, karakter mhm, yang sangat mhm. berbeda. Makanya pada saat dapat karakter ini aku juga tertarik banget untuk mainin gitu, untuk mencoba mengeksplor Sisi karena mananya sih yang menurut Kak Derby itu beda banget dengan Sadam? oke, mungkin yang paling dekat kita bahas Hmm. adalah Sadam yang sudah dewasa gitu Ya, ya. oke. Sadam yang sudah dewasa itu kan Sadam yang serius, Sadam yang dewasa, Sadam yang eh, sudah lebih semuanya itu Matang ya. terukur, matang Hmm. gitu. Sedangkan Danan ini justru tengil. Sampai Danan ini dewasa masih tengil gitu ya. iya, dan Danan ini karakter yang petentang-petenteng tengil, dan menurut ini karakter selengean yang sebenarnya dia dewasa tapi dia selengean tapi masih punya sifat kanak-kanak. Hmm, Dan hmm. pada saat dikasih tahu memang ini karakternya pokoknya memang apa ya, memang
ada ngehe-ngehenya gitu loh, tapi Hmm. baik hati gitu. Karena sampai kan sering bercandain memang Dana ini juga karakter yang sebenarnya asli playboy gitu. Karena memang kalau dari cerita memang ini bersahabat berempat nih. Pada saat SMA si Danan sukanya sama Tanis. Akhirnya pacarnya malah sama Mia sahabatnya juga. Oh, Dan memang dari situ dia pun masih tetap bersahabat dan nantinya ya nanti nonton aja kalau gitu nanti seperti apa ya. keceplosan nanti ya. Tapi ya itu. Ini kalau pembaca kan pasti udah Ya, tahu, udah tahu udah ya. tahu nih kira-kira Danan bakal kemana, mereka udah tahu gitu. Jadi ya Oke. mungkin ini buat teman-teman yang belum baca, Hmm. ya nanti lihat di filmnya. Baca dulu baru nonton filmnya Nah, atau habis nonton Ini filmnya bisa sebenarnya baca. menarik ya. Soalnya kan menurut beberapa pembaca, bahkan kebanyakan pembaca itu menganggap kayak ini karakter ceritanya emang karakter utamanya Kaluna, tapi Ya. justru Danan tuh mempunyai karakter arc yang paling banyak gitu di sini. Iya. Itu ada pressure tersendiri nggak sih buat merani, wah ini karakter Danan yang udah bagi pembacanya aja udah dianggap salah satu yang favorit, bahkan yang karakter arc-nya paling kerasa dibandingkan Kaluna sendiri. Memang sebenarnya gini, secara arc iya memang karakter Danan tuh lumayan rich ya dia dan lumayan deep arc-nya di buku dengan begitu banyak detail dan lain-lain. Tapi memang kan kalau pada saat kita film kan nggak bisa semuanya kita masukkan. Jadi justru buat gue pribadi itu tantangannya buat gue, di mana mungkin gue tidak punya jendela yang besar untuk mengeksplor itu dalam dalam adegan, tapi gimana gue bisa mendekati apa yang sudah tertulis di buku gitu. Oke. Itu tantangannya buat gue, dan memang mungkin kalau teman-teman yang sudah baca pasti lebih ya. tahu gitu dalamnya seperti apa, kenapa Danan seperti ini, kenapa Danan seperti itu gitu. Home Sweet Home kan bisa dibilang mengulik isu-isu yang sangat Grounded kompleks lah. ya, kompleks banget. Tapi grounded. Iya, dan grounded juga. Dan ini ngebahas soal memasuki usia 30 tahun dengan tuntutan harus begini, harus begitu, harus dan apa juga ada sandwich generation ya. Yes. Sisi mana sih yang menurut Kak Derby itu yang paling relate dengan kehidupan aslinya Kak Ini Derby? salah satu alasan kenapa gue sangat suka dengan project ini dan kenapa gue tertarik banget untuk masuk gitu. Pada saat itu, selain karakter Danan, adalah karena film ini kan film ini tentang Kaluna dan permasalahan-permasalahannya. Dan menurut gue permasalahan-permasalahan Kaluna permasalahan yang sangat familiar di kehidupan kita sehari-hari. Tapi memang sandwich generation ini kan terjadi karena di-normalize, karena memang culture. Lu harus bisa membantu ke atas, lu harus membantu ke bawah, lu harus ini gitu. Dan itu banyak teman-teman yang mungkin ngerasain ada keluh kesahnya, ada guna-guna, tapi nggak pernah diomongin. Dan di sini direpresent sama Kaluna dalam film ini, dan novel dan dalam film ini gitu. Dan itu menurut gue menarik banget karena menurut gue banyak banget orang yang bisa relate. Gue pribadi mungkin karena gue punya teman-teman yang sama gitu seperti Kaluna, dan ada pengalaman Kaluna yang gue ngerasa juga gue pernah ngalamin, itu yang bikin gue relate. Kalau gue agak berbeda mungkin karena gue harus menjadi sosok ayah di waktu yang sangat muda, di umur yang sangat muda. Bukannya makin banyak pressure ya tuh? Sebenarnya lebih banyak pressure, tapi akhirnya itu tanggung jawab yang berpindah. Kalau Kaluna itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab dia, tapi dia jadi harus bertanggung jawab. Kalau aku mau nggak mau harus gitu, karena waktu itu papa meninggal, punya adik 2 perempuan, ibu tiba-tiba jadi sosok ayah di umur muda gitu. Tapi Kaluna adalah sosok yang semuanya masih ada nih, tapi kenapa harus dia yang menjalankan semuanya? Menanggung bebannya kenapa harus dia yang semuanya? menanggung bebannya gitu. Jadi itu yang bikin Kak Derby tertarik banget. Wah ini film yang sangat, gue harus be part of it gitu. Yes. Gimana sih kerjanya kerja bareng Sabrina yang notabene sutradara cewek dan juga masih muda seumuran gitu kan? Ya, seru banget justru. Kita juga jadi temenan banget. Sabrina sangat detail, dia jelas banget apa yang dia mau. Pada saat kita nge-preps, kita ngedesain karakter, nge-develop karakternya, arc-nya seperti apa, ngebahas, kita ada reading dan lain-lain, itu dari awal Sabrina udah jelas banget, udah detail apa yang dia mau, apa yang dia harapin. Gue pun bisa ngasih masukan, jadi kita sama-sama diskusi gitu, kayak mencari yang paling enak, paling pas. Pada saat syuting pun enak banget, di setiap pengadeganan dia juga detail banget, dan gue selalu mengerti apa yang dia mau. Dan komunikasi sama Sabrina itu juga enak banget. Kalau sama teman-teman cast yang jadi pemeran utamanya, yang bestie-bestinya itu gimana bondingnya? Wah, itu yang paling mudah. Gue sama Yunita itu gue deket udah lama banget. Karisti juga deket-deket banget ya. Vita juga kita kenal udah lama. Sama Yunita kebetulan udah kayak adik sendiri. Jadi pada saat gue ditelepon yang kedua untuk project ini, gue langsung nelfon Nita. Gue inget banget, gue lagi di luar negeri, ditelepon masih ada waktu gini. Oke, udah kita ketemuan. Itu gue langsung video call Nita. Net gini. Ya udah masuk bang, masuk. Ya oke gitu. Jadi emang sama Nita sedekat itu. Kalau Karisti, apakah emang ada rekomendasi dari Kak Derby? Kan dulu pernah jadi model video klipnya. Pada saat baru masuk baru tahu ada Risti. Wah, seru banget aku bilang reuni. Pas banget ya momentumnya ya. Sama Vita dulu juga, aku, Nita dan Vita pernah seproject bareng dulu. Cerita dong, ini karakternya kayak gimana sih si Tanisha nama karakternya? Oke, nama sebenarnya Tanisha, cuman kalau di film lebih sering dipanggil Tanis. Ya. Kalau Tanis ini di Home Sweet Loan, aku
adalah sahabatnya Kaluna, sahabat yang sekarang kerja bareng, dan backgroundnya sebenarnya kita sahabatan dari SMA. Gimana ceritanya dulu pertama kali bisa dapetin peran Tanisha? Itu memang di awal tahun itu dihubungin, dan film ini adalah film perdana kembali lagi aku setelah 9 tahun aku stop nggak syuting nih. Jadi memang di tahun lalu kayak sempet lah ngobrol-ngobrol, aku tuh suka banget berafirmasi dan kayak tahun depan aku syuting film deh, tapi nggak ada bayangan apa-apa, Nggak tahu mau bakal main film apa, nggak pokoknya tahu pengen bakal aja main apa. target gitu. Iya, cuman kayak ya punya plan-plan aja lah buat tahun depan, dan ternyata alhamdulillahnya dapet kesempatannya dari PH yang oke banget di Cinema, dari saudara Kak Sabrina yang emang kita pasti tahu film-filmnya bagus-bagus. Aku juga nonton Nokta Merah Perkawinan, berkesempatan casting, dan alhamdulillahnya Dapat peran perannya. Tanis ini. Mbak Isi kan lebih sering di TV ya kayaknya. Terus ada pressure tertentu nggak sih ketika dipercayakan untuk dapat peran di layar lebar kayak? Memang di tahun-tahun sebelumnya, sebelum aku sempat stop buat syuting, kan aku memang ada di film Pocong 2, terus aku juga best friend, tapi emang banget jarang. kan, gitu. Iya, dan jarang banget, dan setelah aku berhijab tuh belum lagi main film gitu kan. Jadi ini kesempatan baru, dan ternyata kayak pas kembali ini tuh happy banget karena sutradaranya oke banget, ternyata Kak Sabrina tuh detail banget, sabar banget juga buat kayak ngadepin kita para besti-besti Kaluna ini kan bercanda-bercanda gitu ya. Emang kita kayak alhamdulillahnya dapat banget nih chemistry buat bestiannya. Jadi aku ngerasa bersyukur dan beruntung. Bondingnya gimana tuh? Kan ceritanya kan kalian itu berteman dari SMA kan, Ya. sampai di dunia kerja udah hampir 30-an. Bahkan udah 30-an ya Ya ceritanya ya. benar. Itu Sama satu bondingnya kantor kan ya. mesti kelihatannya sangat ini banget ya, apa Deketnya beneran gitu ya. bondingnya gimana? Jadi buat dapetin bonding bestinya ini sama Kak Sabrina sutradara tuh memang kita sempat ada satu waktu nonton bioskop bareng, dan nontonnya nggak cuma kayak janjian pakai mobil masing-masing di bioskop, tapi kita janjiannya naik MRT. Jadi kita naik MRT, Oke. kita ngalamin perjalanan itu sampai ke salah satu mall, terus kita nonton, terus kita makan ngemper di pinggir jalan, jadi dari sore sampai malam kita bareng. Bener-bener menghayati karakternya Iya, masing-masing dan ya. kita kan karena udah perjalanan kayak gitu jadi lebih kayak banyak ngobrol gitu kan. Terus juga ada proses reading, dan pendekatannya juga memang cukup lumayan banyak waktu kita ketemu. Berapa lama tuh proses bondingnya? Kayak kita reading sekitar 1-2 minggu lah ya waktu itu. 2 minggu. Tapi udah ini ya, udah sangat Alhamdulillah Kerasa cast yang bestie lain, banget ya. iya, alhamdulillah cast yang lainnya juga emang apa ya, humble banget. Mereka emang bener-bener juga apa ya, sama-sama mau lah gitu ya buat bisa dapetin semua peran sahabatan ini yang pas banget. setelah syuting masih jalan-jalan bareng atau gimana? Ya, sibuk masing-masing, tapi sempat tetap kabaran, tetap janjian, tapi karena sibuk kayak belum jadi nih ketemuan, jadi sempat mau janjian sama Derby, ayo dong ke rumahku, aku mau masak gitu kan. Sama Derby udah lama ini kan. Kalau sama Derby memang di 2010 sempat video klip bareng. Iya betul. Iya, dan itu sempat jadi bercandaan tuh di lokasi syuting, karena kan di zaman itu kayak itu lagu pertamanya Derby, terus ada yang dance-nya gitu kan. Dan setelah video klip itu kita berdua sama-sama nggak mau ngambil video klip dance. Jadi itu jadi ketawaan bercandaan kita lah. Dan itu sempat pas lagi test cam, semua krunya tuh nyetelin lagu itu. Jadi Derby gitu-gitu kayak wah parah nih gitu. Jadi emang seru sih bercanda-bercanda sama semua. Derby juga humble banget, terus kita sama Vita juga. Kirain malah emang Derby yang rekomendasiin Mbak Risti buat main di sini nih, ngajakin gitu. Enggak ya? Enggak, malah kemarin sih aku baru dengar kalau Derby tuh terakhir banget akhirnya jadi peran dandan, karena sempat kepengen banget Derby, tapi Derby sibuk banget, dan alhamdulillahnya memang jodohnya di film ini. Ini kan Home Sweet Loan mengangkat tentang tema yang cukup kompleks ya, tentang awal umur 30 tahunan, Betul. terus ada sandwich generation, terus tuntutan masyarakat yang harus punya ini, pencapaian-pencapaian gitu. Part mana sih yang menurut Kak Disti yang paling relate banget, yang gue pernah ngalamin nih kayak gini nih gitu? Kalau untuk peran Kaluna sendiri, kayaknya setiap manusia tuh yang nonton nanti tuh pasti bakal kayak, ih ini ada ini part gue banget nih, part gue banget gitu. Karena memang menurut aku film ini tuh relate banget. Kalau part bagian di mananya banyak sih, cuman kayak aku Sama juga karakternya ini sendiri deh. sama Mbak Rizky apa tuh? sendiri. Kalau karakter aku sometimes kita tuh suka nggak enakan sama keluarga, padahal sebenarnya it's okay buat say no gitu kan ya, dan itu kayak relate banget sama kita. Dan kebetulan Mbak Rizky kan juga bisa dibilang single parent ya, sama seperti karakternya. Betul, dan memang kayaknya sandwich generation tuh emang kayak Gen Z harus prepare kalau kalian akan merasakan itu semua. Jadi kayak sandwich generation tuh bukan sesuatu yang bisa kita tolak gitu loh. Pasti mau nggak mau kita akan ada di fase merasakan itu. Kalau aku sih ngerasanya di 30 tahun ke atas ya. Jadi kayak di momen dimana
kita tuh punya penghasilan udah belum tentu buat kita doang sendiri. Oke. Iya nggak sih? Ngerasa Betul, nggak sih betul kayak banget. kayak kalau kita punya anak berarti penghasilan kita juga buat Buat anak, kita biayain juga anak. pengen berbakti sama orang tua buat Betul orang banget. tua gitu kan. Terus kalau kita tahu keluarga kita lagi dalam kesulitan, kita juga pengen bantu. Dibantu. Kalau nggak gitu jadi omongan orang gitu kan ya. Ya karena turun-temurun kayak gitu ya. Betul, betul. Boleh cerita sedikit nggak karakter yang diperanin sama Kak Vita apa sih? Kayak gimana gitu? Di Home Sweet Loan ini Hmm. saya berperan sebagai Mia. Mia itu salah satu sahabatnya Kak Luna. Jadi Kak Luna itu punya satu geng sahabat dari semenjak SMA sampai dia kerja bareng di satu perusahaan juga. Dan untuk karakternya sendiri, biasa kan kalau misalkan geng-gengan gitu tuh pasti ada salah satu yang paling heboh, paling cerewet segala macam. Itulah saya. Jadi diri sendiri sih sebenarnya di sini. Mungkin karena itu ya dipilih ya Iya karakternya ya. kayaknya sih. Oh, kalau gitu boleh tahu cerita nggak sedikit proses castingnya dulu gimana bisa kepilih memerankan karakter Mia ini gitu? Sebelumnya tuh aku sebenarnya udah kenal sama Kak Sabrina yang selaku sutradaranya juga kebetulan gitu. Udah kenal sama Kak Sabrina lama. Terus habis itu aku ditawarin lah sama manajerku ada kerjaan nih dari Visinema. Pertama emang aku udah ngincer banget pengen kerja sama Visinema. Ini kebetulan film pertama aku juga. Terus habis itu pas aku ditawarin Visinema, oke, apa cerita apa, siapa sutradaranya, dikasihlah sinopsisnya, sutradaranya Sabrina. Pas Sabrina juga kayak, oh ya udah aku juga mau sih kalau sama Kak Sabrina gitu, karena maksudnya aku juga tahu film-film Kak Sabrina, salah satunya Nokta Merah Perkawinan tuh kayak, aku suka banget. Tapi emang udah kenal lama sama Kak Sabrina? Wah itu bakal jadi salah satu film baru aku. Gimana? Nokta Merah Perkawinan, oke. Oke. Oke, anyway, jadi lebih panjang ceritanya nih. ya. Oke. Terus ya udah, oh Kak Sabrina bikin Nokta Merah Perkawinan. Oke, terus pas lihat ceritanya pun juga kayak sinopsisnya, oh menarik, sangat menarik. Oke, aku mau gitu. Ya udah, akhirnya aku langsung screen test besoknya. Pas screen test besoknya, pas lihat karakternya begini-begini gini, oke, ya udah, aku jalanin. Gak lama besoknya langsung dikabarin kayak oke, udah fix nih kapan buat ini segala macam. Cepet Iya, ya. alhamdulillah. Nggak tahu ya mungkin. Berjodoh emang. Alhamdulillah sih, maksudnya kayak aku juga gak ngarep-ngarep banget ya, ngarep sih tapi kayak Nggak dapet juga nggak apa-apa gitu takutnya kan. karena takutnya kalau misalnya aku terlalu ngarep gak dapet, walaupun Oke. sebenarnya aku pengen banget kerja sama nih sama Visinema, sama Kak Sabrina segala macam gitu. Terus ya udah pas dapet, alhamdulillah bersyukur gitu kan. Sesuai ekspektasi selama bekerja sama Kak Sabrina, terus ketemu cast-castnya lagi kayak, oh ya pas tahu cast-castnya juga Kak Derby sama Kak Yunita. Mereka adalah sahabat aku zaman sinetron. Jadi kayak dulu tuh aku satu sinetron sama mereka bertiga tuh setahunan lebih syuting Kayak di. reuni ya dan udah lama Iya, banget kan itu. jadi pas kita satu proyek di film ini tuh kayak ya ampun reuni banget karena emang kita dulu setahun lebih sinetron bareng. Ditabun lagi. Oke, baik. Jadi sebenarnya nggak perlu waktu lama ya untuk rakit bondingnya lagi dengan Iya, alhamdulillahnya gitu sih. Jadi paling baru kenalan tuh cuma sama Karisti. Tapi Karisti pun juga anaknya fun. Jadi kayak alhamdulillah ini bonding untuk persahabatan tuh kayak nggak ribet sih, nggak ribet gitu. Nggak lama dan nggak susah juga ya. Nggak susah, alhamdulillah. Sebelumnya udah sempet baca novelnya dulu belum sih sebelum dapet Nah, jujurly belum lagi, tapi kayak maksudnya setelah aku lihat cerita dari filmnya tersebut, terus ternyata pas aku kenal juga penulisnya Kak Almira segala macam, dan emang ternyata fans-fans dari novelnya pun sendiri juga udah banyak banget kan, betul. kayak Udah bestseller kan novelnya bestseller juga. kan, jadi kayak oke, aku penasaran juga, saya pengen baca juga gitu. Mungkin segera aku akan baca. Ini kan film pertama dari Kakak Aya dan ini juga langsung dapat peran yang bisa dibilang salah satu yang utama ya di sini langsung Ya, gitu. alhamdulillah. Ada pressure sendiri nggak sih kayak wah ini gue baru ini pertama nonton main film layar lebar gitu. Ada pressure nggak sih? Ada banget lah, ada banget. Nervous pasti ada, deg-degan pasti ada. Cuman ya itu maksudnya alhamdulillahnya karena kerjasamanya dengan orang yang kita kenal juga kan. Aku juga udah kenal sebelumnya sama Kak Sabrina, aku juga udah kenal sama Kak Derby, dan aku emang plotnya kan kebanyakan sama Kak Derby, sama Kak Yunita segala macam. Jadi kayak alhamdulillah tuh semuanya fun, dibawanya semuanya fun, dan emang juga karakter Mia tersebut kan juga di sini ya fun juga gitu. Jadi kayak gak berasa kerja sih alhamdulillahnya selama syuting. Udah kayak kumpul-kumpul nongkrong Iya, aja jadi gitu kayak ya. jadi kayak setiap callingan tuh kayak seru nih ngumpul. Setelah syuting masih sering kumpul-kumpul gitu? Masih ya? banget.
Home Sweet Loan ini kan ngangkat isu sosial yang cukup kompleks ya dan sangat relate Mm-mm. sama orang manusia zaman sekarang ya, Iya. terutama yang baru masuk menginjak usia 30 tahun, Mm-mm. tentang sandwich generation, terus ada juga pressure dari masyarakat harus umur segini harus punya ini, harus punya gini, kan Mm-mm. namanya gitu. Ada nggak sih apa sih hal yang paling relate dari karakter yang kamu mainin gitu? Apa Dari yang karakter aku, heeh, bukan karakter Kaluna ya. ya. Yang relate sih mungkin ya itu ya, aku tuh sama Mia sebenarnya ada kemiripan personality dan Mhm, kemiripan kerjaan. Bedanya aku in real life kan aku udah ibu rumah tangga ya sebenarnya, tapi aku juga content creator. oke. Jadi aku juga di Instagram tuh lumayan aktif, Instagram, TikTok segala macam tuh aku lumayan aktif. Kalau Mia bedanya mungkin Mia tuh baru Baru mulai heeh, untuk menjadi seorang influencer cenah gitu kan. Jadi kayak baru struggling-nya lagi gitu ya. struggling tapi kayak udah mulai-mulai gitu loh. Jadi kan ada beberapa scene juga yang kayak nanti dia bikin konten mukbang lah apa segala macam dan kemiripannya itu aku juga lumayan kaget sih waktu pas baca skripnya kayak ih ini mah aku. Zaman dulu banget nih waktu Ini awal-awal mah karir. aku ya aku kan juga begini. Maksudnya sampai sekarang pun juga aku masih gitu loh. Aku sampai sekarang tuh masih suka bikin konten-konten kayak mukbang segala Mhm, macam mhm. gitu. Dan emang aku seneng gitu. Jadi waktu pas aku mainin karakter Mia pun juga kayak ya ini mah aku jadi diri sendiri aja lah aku bilang. Cuman bedanya emang aku budak korporat kalau aslinya aku udah punya keluarga gitu. Aku Jadi udah lebih suami bebas ya istri. ini Iya, mengekspresikan selama iya. ini ya gitu. Hai, aku Rista Gaur. Jangan lupa nonton film Home Sweet Loan Home Sweet Loan, Home Sweet Loan, Home Sweet Loan 26 September, tanggal 26 September tanggal 26 September 2024, Sam Studios. Sam Studio. Sam Studios.